Kalau yang satu itu pakai celana cingkrang putih dengan janggut panjang, mata menyala, dan rambutnya juga panjang, digulung. Nah, yang lainnya itu mereka juga sama besar, cuma mereka hitam. Kejadiannya kurang lebih sekitar 2 minggu ke belakang. Kebetulan waktu itu ada sebuah pekerjaan yang memang harus dilakukan dan harus menginap di sana. Kebetulan wilayah kerjanya itu wilayah yang memang jarang sekali diinjak sama manusia. Dan kebetulan juga di sana itu kita berdekatan dengan sebuah gua tua. Ya, ada beberapa kali kejadian saya nggak terlalu mengerti ya soal urusan gaib, tapi mungkin di lingkungan kita itu, apalagi di lingkungan seperti itu, ya jelas sekali ada, karena memang saya mengalami sendiri. Itu di seputaran Gunung Sawal, kurang lebih di ketinggian 800 lebih lah mungkin. Itu udah mulai mendekati ke puncak, tapi masih ada puncaknya lagi itu. Waktu itu hujan nggak berhenti beberapa hari. Dalam 1 minggu itu sangat deras ya, siang ataupun malam. Kebetulan saya tinggal di situ bertiga, dimana yang 2 teman yang saya bawa dan yang 1 penduduk lokal di sana. Waktu itu sore ya, menjelang maghrib, karena ketika mau masuk gelap ya kita harus siap-siap untuk membuat penerangan dan segala macam, termasuk perapian, karena takut ada binatang yang mendekati. Ya, pengalaman waktu itu pas mau menjelang maghrib, dan kebetulan kita nggak terlalu banyak persiapan untuk penerangan. Akhirnya teman saya yang 2 itu meminta untuk turun mengambil alat penerangan, dan itu lumayan cukup jauh ya. Kebetulan saya ditinggal sendiri. Nah, ketika pas mau masuk maghrib itu ya lumayan cukup gelap, bahkan jari telunjuk pun nggak kelihatan. Tapi karena hujannya berhenti, akhirnya sedikit terang. Akhirnya saya ditinggal sendiri, dan karena gelap ya saya tidak banyak yang dilakukan kecuali nyusun-nyusun buat perapian. Itu juga sulit hidup karena kayu bakarnya basah. Karena saya ditinggal sendiri dan teman saya yang 2 itu udah pada turun, dan hari juga sudah mulai gelap, akhirnya ya saya duduk-duduk aja. Itu tiba-tiba ada yang menghampiri. Awalnya saya sangat senang karena ketika sedang sendirian tiba-tiba ada orang datang. Saya pikir beliau ini petani yang memang kebetulan lagi nungguin ladangnya di sana. Tapi ya memang dia menghampiri, terus dia bilang sampurasun, ya saya bilang rampes. Akhirnya beliau masuk, dan saya lihat-lihat dalam keadaan remang itu, ternyata dia nggak pakai baju, padahal suasana waktu itu sangat dingin. Tidak pakai baju, pakai kampret, terus janggutnya lumayan cukup panjang. Tapi pas saya lihat matanya, saya nggak bisa menatapnya karena matanya itu menyala kayak ada apinya.
Akhirnya saya tunduk, tapi ya beliau memberi pepatah-pepatah tentang supaya kita itu menyayangi dengan alam sekitarnya, khususnya hutan, segala macam bla 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 bla. Saya masih berpikir beliau itu orang gitu. Nah, pas saya lagi duduk, kebetulan oh ternyata ini ada lilin. Saya nyalain lilin, dan ketika saya nyalain lilinnya itu saya deketin ke kakinya beliau. Ternyata nggak ada bayangannya. Waduh, itu saya sangat kaget. Saya berpikir di benak saya, jangan-jangan ini hantu atau apa. Tapi saya yakin beliau ini mungkin sosok makhluk atau penunggu mungkin yang di Gunung Sawal ini. Tapi beliau ini baik. Dia memberi banyak petua, memberi banyak nasihat. Dan saya cuma mendengarkan, karena ketika saya mau bertanya kepada beliau juga, serasa mulut saya itu seperti dipaku, itu nggak bisa bicara apa-apa, kecuali ketika pas beliau pulang. Itu berlangsung sekitar mungkin 20 menitan beliau memberikan obrolan-obrolan seperti itu, dimana akhirnya beliau itu pamit pulang. Saya kira beliau itu sendirian. Pas saya lihat ke pinggir, loh ternyata banyak orang gitu. Yang saya ingat pada waktu itu, saya melihat postur dari makhluk-makhluk tersebut itu tidak beda dengan manusia. Cuman yang membedakan itu dari sisi postur, mereka itu sangat tinggi besar, walaupun saya lihat itu mereka ada yang pakai, kalau yang satu itu pakai celana cingkrang putih dengan janggut panjang, mata menyala, dan rambutnya juga panjang, digulung. Nah, yang lainnya itu mereka juga sama besar, cuma mereka hitam. Nah, yang lebih kagetnya itu karena saya itu tinggal di pinggiran jurang. Ketika beliau pamit, bilang Sampurasun lagi, saya bilang Rampes sama rombongannya itu. Ternyata beliau itu nggak turun ke jurang, tapi dari jurang itu seperti ada jalan, dan mereka jalan aja gitu. Jalan aja sekitar ya mungkin 10-20 meter terus hilang. Nah, kalau yang saya tahu itu kan saya itu kebetulan tinggal di salah satu bukit yang memang di bawahnya itu ada lembah, dan kebetulan di atasnya itu adalah puncak Karangtenan. Dan beliau itu ya jalannya ke arah sana, ke arah Karangtenan. Harusnya kan mereka itu turun ke lembah ya. Kalau orang normal itu kan nggak mungkin, pasti lah logikanya kalau dari bukit mau ke puncak sana ya turun dulu gitu ke lembah, karena memang saya waktu itu posisinya lagi di atasnya lembah tersebut. Tapi yang saya lihat itu malah mereka dan orang tua itu dan rombongannya itu jalan lurus sampai ke puncak gitu. Waktu itu saya nggak tahu itu, karena memang nggak pernah nanya ya siapa, nggak pernah tahu siapa, cuman ciri-cirinya seperti ini. Mungkin 10 atau 20 meter beliau dan rombongannya itu menghilang. Tapi ketika mereka itu sudah menghilang, itu lumayan cukup takut gitu. Bulu itu di pundak tuh serasa kayak gimana gitu. Nah, setelah 1 jam dari situ, kedua teman saya itu pada datang. Ya mereka nggak tahu lah kejadiannya seperti apa. Saya juga nggak menceritakan langsung gitu kejadian yang saya alami. Dan waktu paginya baru saya ceritakan. Ya lumayan cukup kaget lah, khususnya untuk
eh, orang lokal ya, petani lokal yang ada di sana yang kebetulan menemani saya. Menjelang pagi itu saya belum bercerita apa-apa, tapi saya lumayan kaget ketika saya ketemu dengan beberapa petani di sana yang biasa di sana, dan kebetulan di sana ada eh, yang ditokohkan. Dia bilang ke saya, katanya waktu malam kamu didatangin ya. Saya bilang iya, kok mereka tahu gitu. Ya mungkin sebetulnya mereka udah tahu kalau saya baru ke daerah situ dan pasti didatangin sama sosok beliau gitu. Ya hasil mereka menjelaskan kalau yang mendatangi saya itu adalah karuhun atau sesepuh yang memang menguasai wilayah pegunungan sawah. Saya tidak tahu ya soal siapa yang mendatangi saya, tapi yang saya tahu dari cerita hikayat Panjalu bahwa di Gunung Sawal itu ada beberapa yang beberapa karuhun yang memang mendiami pegunungan sawah. Di antaranya Eyang Karimun Putih, Eyang Tresnan Jati, dan Eyang Batara Laya. Wallahu alam bisawab. Yang pasti saya sangat bersyukur sekali karena yang menemuin saya itu mungkin salah satu dari beliau-beliau ini atau makhluk lain yang diutus untuk melakukan penjagaan di wilayah pegunungan sawah. Bagi saya ini pengalaman yang sangat luar biasa, dan dari kejadian seperti itu saya yakin bahwa makhluk seperti itu ada di lingkungan kita. Ya, saya yakin bahwa pegunungan Sawal itu ada yang menjaganya dan ada yang merawatnya, baik itu yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Dan saya harap kawan-kawan yang suka pergi ke gunung dengan kegiatan camping ataupun lainnya benar-benar harus menjaganya, karena saya mengalami sendiri dan saya saksi mata di situ kalau hutan itu memang dijaga dan sangat dijaga.